Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kembali kami hadirkan ulasan dan perbincangan ke Selamat Pagi Indonesia. Ini yang terkait dengan hilangnya diagram penghitungan hasil suara pemilu memicu kecurigaan dari banyak pihak terkait dengan dugaan kebenaran kecurangan pemilu. Kerap menimbulkan masalah, KPU diminta untuk segera audit Sirekap. Penghilangan diagram perolehan suara Pilpres 2024 oleh KPU dari laman Sirekap KPU diakui karena fungsi utama Sirekap yakni menampilkan publikasi foto formulir model C1 Plano untuk memberikan informasi yang akurat. Namun penghilangan ini justru menguatkan dugaan adanya kecurangan di pemilu ini. Pihak Timnas Amin yakin diagram perolehan suara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 yang mendadak hilang dalam real count Sirekap memperkuat kejanggalan, terlebih sebelumnya kerap terjadi kondisi tidak bisa diakses. Tapi sejauh ini untuk perolehan suara di internal dari yang dipantau sejauh ini perolehannya gimana? Dan sudah melampaui 4%. Fik, aman, sudah di atas 4%. Angka C hasil yang masuk ke kami. Asal nggak di Sirekap turun lagi gitu. Sirekap sudah mati sekarang, lagi di opname gitu kan. Itu bagus, memang begitu, karena Sirekap itu nggak ada gunanya. Iya benar sih Bang, bikin Karena bingung aja. rekapitulasi yang dipakai adalah manual. Sengketa di MK yang dipakai ada C hasil. Terus apa Sirekap? Diumumkan bikin gaduh aja gitu. Partai Persatuan Pembangunan pun menilai Sirekap KPU tidak berguna dan hanya membuat gaduh. Hal ini lantaran penghitungan Sirekap yang lebih lamban dibandingkan penghitungan internal. Menimbulkan pertanyaan, up and down, sistem dibuka ditutup lagi gitu ya. Dan itu hanya memberi satu bukti bahwa memang terjadi banyak kejanggalan. Tayangan itu kan hanya front line, hanya wajah kan. Tapi di belakangnya kan ada mesin, ada sistem, ada orang, ada policy, ada tindakan-tindakan. Jadi kalau kita tidak yakin untuk menampilkan wajah, artinya ada banyak hal yang di belakang disembunyikan itu. Pengamat politik Ray Rangkuti juga menyebut untuk menutup Sirekap yang selalu bermasalah di tengah penghitungan surat suara dan fokus pada penghitungan secara manual karena anomali sistem Sirekap yang dinilai terlalu banyak menghabiskan anggaran, waktu, dan juga tenaga. Gimana sih? Ditutup aja. Saya kan dari dulu-dulu udah tutup aja. Ini buang-buang duit, buang-buang perhatian kita, dan buang-buang tenaga. Gitu. Udah konsentrasi di manual aja kita semua. Gitu. Gimana cara mengawalnya? Ya kalau bisa semua partai buat saluran masing-masing. Bagaimana mekanisme penghitungan suara di tingkat kabupaten, nanti di provinsi, lalu tingkat nasional. Kalau Sirekap ini udahlah, nggak usah kita perbincangkan lagi. Udah buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang perhatian. Berulangnya masalah pada Sirekap menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk mengaudit sistem IT KPU, seperti yang disampaikan Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini kan membuat kehebohan di publik ya bisa diselesaikan sama KPU, dan kita selalu memberikan saran sama mereka kenapa enggak itu sistem IT-nya di audit forensik kan bagus juga untuk memberikan satu wawasan kepada masyarakat tentunya. Jadi jangan alergi bahwa audit itu membuat suatu hal yang akan ditutupin. Audit forensik pada lembaga independen itu lebih baik. KPU seharusnya tak lagi menyangkal terkait buruknya Sirekap. Segeralah KPU audit forensik Sirekap demi bersihkan kecurigaan yang terlanjur meragukan kredibilitas KPU sendiri. Permasalahan seputar Sirekap yang terus-menerus muncul ini menuai reaksi dari berbagai pihak, mulai dari didesak untuk diaudit forensik hingga ditutup saja. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber yang sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari. Mas Taufik, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada juga dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB atau STEI ITB, Agung Harsoyo. Pak Agung, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Baik Pak Agung, Mas Tobas, terima kasih
sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Kita juga sebenarnya sudah mengundang pihak KPU karena biasanya Komisioner KPU Mas Idham Holik bersedia untuk memberikan konfirmasinya kepada kita, namun kemungkinan pagi ini sedang berhalangan. Mas Tobas, jadi harus diapakan Mas Sirekap ini kalau melihat banyak yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, pertama kita tidak bisa kesampingkan bahwa Sirekap ini memang bermasalah ya. Jadi sejak awal sudah bermasalah dan kemudian kalau dipertahankan ya masalahnya akan terus bertambah ya, kecuali kalau ada perbaikan yang mendasar yang berhasil memulihkan masalah-masalah yang telah terjadi. Nah, kalau dia bermasalah ya berarti kita tidak bisa andalkan ya suatu sistem yang sudah dibangun dan itu bermasalah. Nah, tetapi masih ada yang bisa kita pertahankan, yaitu terkait dengan penayangan scan-scan dari C1 dan juga sebenarnya saya berharap ada scan untuk D1 dan DA1 serta DB1 ya, hasil rekapitulasi di tiap tingkatannya sehingga semua mata bisa mengikuti proses manual yang diupload di web KPU. Nah, sebenarnya kan Sirekap ini tujuannya baik supaya apa yang terjadi di tingkat lokal yaitu hitung manual juga bisa diamati, dikawal di berbagai daerah di tingkat pusat lah gitu, di tersentral ataupun dimanapun kita, misalnya saya lagi di Lampung, saya bisa melihat bagaimana hasil suara yang ada di Kalimantan Tengah misalnya. Saya lagi ada Jakarta, saya bisa lihat yang di Riau. Itu kan maksudnya seperti itu, sehingga sangat baik sebenarnya. Tapi ternyata tidak berjalan. Ada sistem yang salah di situ, ada kesalahan membaca data yang akhirnya membuat heboh, menimbulkan kecurigaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya mumpung kita masih ada waktu, ya memang untuk tampilan perhitungan melalui sistem yang ternyata tidak bisa diandalkan itu bisa dihentikan. Tetapi penayangan C1-nya, penayangan form DA, penayangan form DB itu tetap harus dilanjutkan supaya apa? Supaya orang-orang semua bisa saling melihat apakah rekap dari C1 ke kecamatan itu benar, bisa menghitung sendiri kita semuanya. Jadi semua masyarakat bisa dilibatkan untuk sama-sama mengawasi dengan mempergunakan ya data-data yang diupload di web KPU tersebut. Oke, semangatnya baik, jadi masyarakat bisa mengawasi. Nah, Pak Agung, teknologi informasi ini sejatinya menjadi alat bantu bagi asas transparansi yang coba dihadirkan kepada masyarakat. Tadi kata Mas Tobas, siapapun seharusnya bisa mengakses. Nah, apakah dengan upload hasil scan C1 ini sudah bisa memenuhi asas transparansi itu sudah cukup, artinya tidak perlu ada tabulasi angka lagi? Ya, jadi tadi sudah disinggung bahwa oleh Pak Iqbal sendiri ya, bahwa sesungguhnya IT itu kan tools atau alat ya, alat bantu untuk bagaimana bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, dan seterusnya. Karena dengan alat bantu IT ini mestinya menjumlahkan sesuatu yang sangat besar. Dalam hal ini ada lebih dari 800.000 ya TPS, itu akan lebih cepat dan secara matematik itu mestinya sih lebih akurat. Jadi itu tadi disampaikan oleh Pak Tobas ya. Bahwa ini mestinya sih baik. Kemudian kalau ada masalah, sesungguhnya ini kalau di IT itu ada jargon people, process, and technology ya. Jadi tidak bisa teknologi itu berdiri sendiri. Artinya kalau tadi dikatakan ada kesalahan di sisi input, ya mestinya dibenahi di sisi input. Itu mestinya ada proses-proses atau SOP ya yang dibikin oleh KPU. Kemudian orang-orangnya sudah dilatih bagaimana memperbaiki kesalahan, mestinya seperti begitu. Jadi menurut saya kalau hanya gambar atau foto dari C hasil ya atau C1 plano kalau dulu, maka menurut saya effort dari peserta pemilu masih cukup besar itu, karena mesti menerjemahkan setiap itu dan setiap TPS kan cukup banyak itu C hasilnya ya. Untuk Pilpres ada 1, untuk Pileg dan seterusnya. Jadi menurut saya memang sebaiknya itu meskipun salah akan tetapi tetap ditampilkan minimal kepada para stakeholders. Jadi tidak perlu kepada publik juga tidak masalah. Akan tetapi agar
tadi disampaikan oleh Pak Taubas itu menghindari komplikasi, kecurigaan dan seterusnya. Oke, jadi menurut Anda grafik tabulasi hasil penghitungan suara juga perlu untuk ditampilkan? Perlu. Seperti saya sampaikan tadi, karena kalau nanti itu ditampilkan ke masyarakat umum dapat menimbulkan kegaduhan ya tadi di beberapa tempat dilakukan protes, akan tetapi menurut saya stakeholders dari peserta pemilu itu berhak untuk tetap dapat menyaksikan meskipun itu keliru. Karena tadi disampaikan nanti itu akan berguna untuk audit forensik jika itu akan dilakukan. Ketika diberhentikan maka nanti ada data-data yang orang yang melakukan audit akan kesulitan karena berhenti datanya. Oke, baik, saya ingin ke Mas Tobas lagi. Tadi Pak Agung menyatakan bahwa ya perlu juga tabulasi hasil penghitungan suara itu, bukan hanya hasil upload dari C1 Plano. Nah, masalahnya di pernyataan dari KPU nih Mas Tobas, katanya kalau C Plano dari KPPS di TPS ini disebut KPU itu justru lebih otentik dan tujuannya untuk menghindari polemik di masyarakat. Apakah Anda setuju Mas Tobas? Ya betul, jadi suara itu kan adalah mahkotanya pemilu ya. Kemudian hasil penghitungan di TPS yaitu adalah satu hal yang paling utama ya, kita kan basisnya adalah TPS ya, karena itu yang tercatat di C1 Plano sebagai suatu hal yang real yang dihitung bersama-sama, seluruh mata melihat di lokasi TPS tersebut. Nah itulah yang paling pembuktian yang paling utama dari seluruh dokumen-dokumen yang ada di proses pemilu ini. Dan jadi memang yang paling utama adalah C1 Planonya itu tadi yang kalaupun orang mau mengubah-ubah suara, rujukannya harus lihat C1-nya seperti apa. Ya kalau orang mau mengubah ya harus sampai mengubah C1 Planonya ya, dan itu sulit pastinya. Oleh karena itulah maka C1 Plano ini menjadi penting untuk tetap harus diupload selengkap-lengkapnya. Apabila ada yang masih bolong-bolong gitu ya, ada beberapa TPS yang mungkin belum mengupload, maka itu harus dikejar ya sebelum sampai pada rekapitulasi tingkat provinsi atau tingkat nasional. Jadi menurut Anda lebih pertama penting untuk fokus kepada rekapitulasi penghitungan manual. Artinya kalau grafik tabulasi hasil penghitungan suara itu dihilangkan, grafiknya itu tidak apa-apa. Ya ini masalahnya waktu. Jadi begini, maksud dari Sirekap ini kan agar dalam waktu yang sangat cepat, anggaplah 3-4 hari setelah pemungutan suara, maka kita sudah bisa mendapatkan gambaran suara secara nasional, seberapapun yang kita bisa dapat dengan perkembangannya, progresnya gitu kan. Tapi kan sekarang ini sudah tahapannya sudah sangat jauh ya. Rekapitulasi tingkat kecamatan kebanyakan sudah banyak yang selesai ya, meskipun ada 1-2 yang masih berlangsung. Rekapitulasi tingkat kabupaten kota sudah banyak yang selesai juga, dan sudah beberapa yang mulai masuk ke rekapitulasi tingkat provinsi. Artinya ya proses rekap manualnya ini sudah sampai tahapan yang cukup jauh. Nah sehingga maka yang harus ditampilkan adalah perbandingan antara rekap manual itu tadi di tingkat yang sudah berjenjang ini dengan C1 Plano yang juga ada. Nah kalau misalnya yang ditampilkan adalah data yang masih diragukan, misalnya KPU sendiri juga belum mampu untuk memperbaiki sistem penghitungan secara IT-nya, ya maka kita tidak mungkin menampilkan data yang salah. Data yang salah pasti akan heboh. Kalau masih dianggap belum mampu untuk memperbaiki ini semua, ya berarti jangan ditampilkan. Tapi kalau kemudian sudah mampu, sudah yakin bahwa tidak ada lagi kesalahan, tidak ada salah baca dari sistemnya, maka itu harus ditampilkan. Nah masalahnya adalah apakah seyakin apa, ini kan kita juga ingin dapat jawaban dari KPU, seyakin apa mereka sudah bisa memulihkan sistemnya gitu. Kalau sudah tampilkan, kalau belum jangan dipaksakan, karena pasti akan menimbulkan kehebohan, kecurigaan, dan bahkan ketidakpercayaan. Ini artinya sampai sekarang belum begitu ya, dan ini relevan dengan alasan sinkronisasi data pada saat Sirekap sementara harus dihentikan. Nah itu juga yang mendorong beberapa pihak untuk mendesak adanya audit forensik. Pak Agung, tadi Anda sudah menyebutkan soal audit forensik ini. Jadi mekanismenya seperti apa sih Pak dalam hal penghitungan suara ini, audit forensik itu seperti apa? Jadi
tadi saya telah sampaikan tentang people, process, dan teknologi ya. Iya. Misalnya, ini kalau terkait dengan teknologinya saja, maka sebetulnya kita bisa melakukan forensik di sisi jaringannya, dua di sisi operating systemnya, ketiga di sistem aplikasinya, kemudian terakhir di sistem database-nya. Kemarin ada beberapa kabar bahwa pada saat teman-teman PPK itu melakukan rekapitulasi manual, pada saat mereka istirahat, kemudian mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa si rekapnya kan berubah itu. Artinya ada yang merubah, padahal PPK-nya ada di situ. Jadi hal seperti itu kan nanti kita bisa audit itu. Sesungguhnya siapa yang mengubah, dari mana dia mengubah, kemudian kok bisa mengubah, dan seterusnya. Itu nanti terkait juga dengan proses, artinya pengelola IT di KPU itu dapat menjelaskan sesungguhnya bagaimana mereka mengelola akun. Kan mereka punya akun sekian ratus ribu ya, dari yang hanya bisa mengupload, bisa memperbaiki, dan bahkan bisa mengubah-ubah. Itu mestinya ada satu proses, ada SOP, ada penanggung jawab, dan seterusnya, itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Saya kira seperti begitu. Jadi audit itu mestinya meliputi people-nya, meliputi prosesnya, meliputi teknologi, dan teknologinya itu secara menyeluruh juga dilakukan audit. Oke, baik. Itulah supaya tidak ada suara yang ada ditiadakan atau suara yang tidak ada diada-adakan begitu ya. Baik Mas Taufik, kolega Anda Ahmad Syahroni menyatakan bahwa perlu ada audit forensik. Nanti saya akan tanya mengapa perlu ada audit forensik. Tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara bentukan dari Komisi Pemilihan Umum masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sirekap dibuat untuk mendokumentasi formulir hasil penghitungan suara pemilu di tingkat TPS. Dan Sirekap merupakan aplikasi pengganti Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng yang digunakan dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Sirekap dan Situng memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya kalau bicara soal situng, ini diawali dengan proses mencatat hasil formulir yang sudah ada, kemudian di-scan dan di-input ke server milik KPU. Sementara kalau Sirekap ini sudah lebih canggih pemirsa, jadi formulir C hasil tinggal difoto saja oleh petugas KPPS yang berada di TPS, kemudian foto tersebut diupload dan nantinya akan ada sistem yang secara otomatis akan mengkonversikannya menjadi data digital. Meski telah menggunakan sistem yang dibantu dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI, tapi kini banyak ditemukan permasalahan justru dalam penggunaan Sirekap oleh KPU RI. Lantas apa saja permasalahan-permasalahan yang muncul dari penggunaan Sirekap? Kami telah rangkum beberapa di antaranya. Kita lihat yang pertama pemirsa, ini adalah permasalahan yang paling sering ditemukan soal kekeliruan dalam membaca data di Sirekap. Antara yang tertulis di form C hasil plano yang difoto oleh pihak KPPS dengan yang nantinya dibaca oleh sistem yang kemudian menjadi data digital. Jadi ada beberapa angka yang tertulis di dalam formulir tersebut, misalnya angka 0, ini terbaca menjadi angka lain seperti angka 8 misalnya. Nah, sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 saja, KPU sudah mengakui bahwa terjadi kesalahan di Sirekap untuk di lebih dari 2.300 TPS. Kemudian tidak hanya terjadi kesalahan konversi data, Sirekap juga ternyata tidak bisa diakses oleh lebih dari 11.000 TPS di Indonesia berdasarkan temuan dari Badan Pengawas Pemilu. Data dari 11.000 TPS ini tidak bisa diakses bukan hanya oleh petugas dari Bawaslu, tapi juga oleh saksi dan juga oleh masyarakat. Hal ini kemudian membuat tujuan awal dari Sirekap agar terjadi transparansi dalam pengawasan penghitungan suara nampaknya menjadi sulit untuk tercapai. Malahan, Sirekap menimbulkan adanya kecurigaan terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara pemilu 2024.
Masalah-masalah lain yang muncul adalah terdapat jumlah suara yang diunggah tidak sesuai dengan yang tertera di C1 Plano. Jadi kalau tadi bisa terjadi kesalahan pembacaan data oleh sistem, tapi kemudian sebetulnya sudah ada mekanisme bahwa data yang salah terbaca oleh sistem ini bisa dibenarkan secara manual oleh petugas. Tapi kemudian ternyata masih ada beberapa jumlah suara yang kemudian tidak sesuai karena diduga tidak terjadi adanya mekanisme pembetulan di Sirekap itu. Ada pula sejumlah caleg yang mengaku suaranya hilang yang diduga diperjualbelikan oleh oknum KPPS dan PPK karena adanya data yang kemudian tidak sinkron di Sirekap ini dengan data penghitungan manual berjenjang yang kini dilakukan oleh pihak KPU di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, tidak akuratnya pembacaan data yang diunggah oleh KPPS juga menuai permasalahan pemirsa. Pasalnya hal ini membuat suara beberapa caleg atau partai politik tiba-tiba melejit dan memunculkan adanya dugaan terjadi penggelembungan suara. Masalah-masalah ini bahkan sempat membuat KPU harus menghentikan rekapitulasi berjenjang secara sementara di tingkat kecamatan karena untuk membenahi adanya kesalahan baca atau kekeliruan baca Sirekap. Salah satu kisruh Sirekap yang terbaru ini adalah soal diagram perolehan suara Pilpres 2024 atau hasil tabulasi suara yang tiba-tiba saja menghilang. Bahkan data Sirekap yang tidak bisa diakses oleh masyarakat masih terjadi sampai dengan pagi hari ini. Kalau Anda coba berkunjung ke situs pemilu2024.kpu.go.id, sampai dengan saat ini kita masih belum bisa melihat hasil tabulasi penghitungan suara untuk Pilpres maupun Pileg. Jadi pemirsa, banyaknya deretan permasalahan Sirekap semakin meruncingkan kecurigaan publik bahwa terkait adanya kecurangan di pemilu tahun 2024. Sejumlah pakar pun mendorong agar audit Sirekap KPU dapat dilakukan, kemudian lembaga penyelenggara pemilu ini perlu untuk mengambil langkah tegas, bertanggung jawab mengembalikan kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu. Pembahasan selengkapnya mengenai Sirekap masih akan kami lanjutkan usai jeda bersama rekan Iqbal Himawan. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih Marcel atas pemaparannya yang komprehensif. Dan pemirsa, tadi seperti sudah dinyatakan Marcel, kita akan lanjutkan pembahasannya bersama Mas Tobas dan juga Pak Agung. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, masih membahas terkait dengan urgensi dari audit forensik Sirekap. Kita ke Mas Tobas soal audit forensik. Ini kan pada tanggal 19 Februari ya, artinya bulan lalu ini sudah dinyatakan oleh KPU bahwa audit ini sudah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang apa lembaga yang melakukan audit tersebut. Nah, kenapa masih perlu untuk melakukan audit forensik dari Sirekap ini, Mas Tobas? Ya, terkait dengan permasalahan dari Sirekap ini memang kita memerlukan audit forensik untuk dua hal ya. Yang pertama, ini kalau masalah teknisnya mungkin ahli yang akan bisa menjelaskannya. Jadi yang pertama kebutuhannya adalah untuk memulihkan kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh sistem yang sudah dibangun oleh KPK ini melalui Sirekap. Jadi audit untuk kemudian melihat apa yang menjadi permasalahan dan kemudian apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya. Itu yang pertama. Nah, audit forensik ini yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk kedepannya ya, untuk pertanggungjawaban ya terhadap penggunaan anggaran, terhadap tugas transparansi akuntabilitas yang sudah kita serahkan kepada KPU melalui sistem ini. Nah, ini untuk pertanggungjawaban untuk kedepannya yang butuh waktu yang lebih panjang. Tapi untuk yang sekarang auditnya adalah untuk perbaikan dan pemulihan. Nah, tapi yang jelas ya dengan adanya masalah di Sirekap ini ya tentunya akan menurunkan legitimasi pelaksanaan pemilu ya. Kenapa? Yang awalnya kita berharap ada akuntabilitas, ada transparansi, justru dikacaukan oleh sistem Sirekap yang keliru dan tidak berjalan ini ya. Jadi akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan besar. Yang kedua ya, jangan-jangan ini kan juga dugaan dan kecurigaan yang muncul akibat masalah ini, jangan-jangan justru dengan adanya masalah Sirekap ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya untuk mengambil keuntungan ya dengan melakukan kecurangan-kecurangan ya pasca pemungutan suara ini dalam proses penghitungan ini. Nah, jadi kan akhirnya semakin menurunkan legitimasi
dari pelaksanaan pemilu ini. Nah ini yang benar-benar kita khawatirkan. Nah tadi ketika kita break, saya sempat dengan Pak Agung bicara, memang seharusnya KPU ini juga punya plan A, plan B ya. Plan B-nya itu seperti apa? Nah itu yang juga harus disiapkan ya. Dengan tujuan yang sama tadi, akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi publik juga untuk sama-sama mengawasi proses penghitungan yang saat ini setengah berlangsung. Oke, nah penggunaan teknologi informasi itulah yang sebenarnya sejatinya bisa memperkuat legitimasi pemilu di mata masyarakat yang menggunakan hak suara itu sendiri. Tapi masalahnya justru malah banyak dugaan yang muncul dan menimbulkan gaduh di masyarakat. Ini artinya Pak, teknologi baru Pak Agung yang digunakan oleh Sirekap ini kan ada OCR, ada OMR. Itu artinya ini mubazir teknologi yang diklaim canggih itu, yang menggunakan dana yang tidak sedikit itu? Jadi sedikit saya menambahin sebelum masuk ke OCR dan OMR ya. Jadi kaitan dengan audit itu sesungguhnya suatu siklus yang biasa dilakukan untuk teknologi informasi. Jadi sebelum digunakan, tadi disampaikan oleh Mas Iqbal, kaitan dengan telah diaudit. Itu hasil auditnya seperti apa? Itu nanti ketika setelah pemilu atau setelah digunakan, itu ada audit lagi, itu hal yang biasa. Itu kalau di istilah audit kan ada namanya postmortem audit, kira-kira seperti begitu ya. Jadi itu hal yang biasa dan menurut saya itu layak dilakukan karena nanti tujuan yang seperti Pak Taubas sampaikan tadi, akuntabel dan transparan, itu bisa dicapai. Kemudian kedua, kaitan dengan OMR dan ICR. Jadi itu teknologi yang sesungguhnya telah matang dan telah digunakan di banyak tempat. Jadi mestinya itu tidak menjadi masalah, mestinya dan kalau yang saya ikuti dari 800.000 sekian itu kan ada kekeliruan 2.300-an ya. Jadi dari sisi prosentase itu kalau secara teknologi kan cukup kecil ya, itu kan sekitar 0,7% ya. Jadi sesungguhnya bukan di sisi teknologi ICR maupun OMR ya. Jadi menurut saya kembali lagi ke yang dua hal itu, tentang people dan prosesnya. Artinya waktu itu ketika ada 2.300 itu kekeliruan, kemudian ada orang dan proses yang kokoh untuk memperbaikinya, mestinya tidak menjadi soal. Oke, ini artinya kalau misalnya audit yang dilaksanakan sesudah proses itu berlangsung biasa, ini artinya audit yang didesak dilakukan sekarang pada saat proses masih berlangsung ini tergolong audit yang luar biasa, begitu Pak? Jadi itu juga tidak menjadi masalah sesungguhnya, karena kalau IT itu ketika mengaudit seperti kita misalnya ya di komputer kita, itu kan kalau yang diaudit adalah data yang tersimpan di hard disk kita, maka hard disk kita bisa kita lakukan disebutnya mirroring ya. Intinya kita bisa menyalin ke hard disk lain, kemudian itulah yang diaudit sehingga tidak mengganggu proses yang sedang berjalan, Mas Iqbal. Oke, baik. Mas Iqbal, saya bisa bertanya sedikit Kak ke Pak Agung? Boleh, silakan Mas Taubas. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan audit saat ini ya, dalam untuk mengetahui sebenarnya kesalahan mendasarnya di mana, di people-nya, di teknologinya, di IT-nya, atau di prosesnya gitu ya. Apakah audit ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat-sangat cepat, misalnya dalam waktu paling lama 2 hari ya, sudah selesai, kita bisa tahu ini sebenarnya permasalahan yang ada di Sirekap ini apa, dan kemudian rekomendasi pemulihannya seperti apa supaya kembali lagi kita bisa mendapatkan akuntabilitas dan transparansi. Memungkinkan nggak dilakukan dalam waktu yang cepat untuk menemukan masalah dan berujung pada satu rekomendasi untuk perbaikan? Pak Agung, silakan. Jadi memungkinkan. Jadi begini, Pak Taubas dan Mas Iqbal, kaitan dengan audit itu kan terkait dengan scope ya. Ketika skopnya itu sangat sempit, kemudian sangat spesifik, itu tentu saja bisa dilakukan sangat cepat.
Jadi misalnya terkait dengan kasus yang ada di Depok kemarin, itu kan bisa berubah sendiri, padahal akun itu mestinya sih haknya dari PPK. Kira-kira seperti begitu. Jadi itu misalnya konsentrasi di kasus itu, artinya ketika jam itu terkait dengan rekapitulasi di tempat itu, misalnya begitu ya, itu siapa sih yang melakukan perubahan, misalnya gitu. Di sisi jaringan nanti kita akan lakukan atau melihat log yang ada di jaringannya. Di OS kita bisa melihat, di aplikasi bisa terlihat, dan di database bisa terlihat, Mas Tobas. Jadi kalau spesifik, sempit, dan fokus pada kejadian tertentu, tentu saja bisa 2 hari bisa selesai itu. 2 hari bisa selesai. Meskipun ini skala nasional, Pak, 2 hari bisa selesai? Tidak. Jadi saya sampaikan tadi, kalau nasional itu kan nanti minimal dari sisi akun saja ada 800.000 sekian ya. Jadi itu kan mesti diperiksa satu-satu ya. Jadi kalau secara nasional itu mestinya tidak bisa sangat cepat. Akan tetapi sekali lagi, sebetulnya audit itu nanti tergantung tujuannya. Tadi disampaikan oleh Pak Taubas, kalau ingin mengetahui yang spesifik itu bisa cepat, tapi nanti kalau menyeluruh tentu saja bisa sambil berjalan. Dan nanti tetap dilakukan dan dilaporkan kepada publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas itu bisa tercapai. Oke, Mas Tobas, pakarnya sudah bilang katanya 2 hari sebenarnya bisa, artinya ini tidak perlu ditunda-tunda lagi audit ini? Ya, artinya harus segera dilakukan, meskipun juga tadi ada keterbatasan kan. Harapannya kan bisa dilakukan secara nasional dan menyeluruh dalam waktu yang sangat-sangat cepat ya, untuk memulihkan lagi kepercayaan kita kepada KPU. Dan itu nggak usah ditunda-tunda lagi, lakukan segera ya, per hari ini kalau perlu dilakukan. Nah, masalahnya kan kalau begini, misalnya keterangan dari KPU mengatakan yang error sekian %, kemudian ternyata masalahnya ada di pembacaan scan dan sebagainya, kan orang sudah sulit akhirnya untuk percaya, kan begitu. Oleh karena itulah maka hasil audit ini untuk dengan rekomendasinya nanti untuk bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat bahwa oh ternyata memang ada masalahnya, ternyata bukan masalah yang disengaja dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini tidak dilakukan, maka kepercayaan masyarakat, dugaan-dugaan, kecurigaan itu akan terus ada dan menghantui proses hasil pemilu ini. Sehingga ada delegitimasi terhadap hasil pemilu apabila ini tidak diselesaikan. Dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kita ke depan, kelangsungan bagi proses hasil pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun juga pemilu presiden. Dan ini sangat berbahaya menurut saya. Pak Agung, supaya pemilu kali ini memang benar-benar mendapatkan legitimasi dari masyarakat, apa rekomendasi Anda sebagai pakar IT? Jadi ini memang satu momen sesungguhnya yang sangat bagus ya buat kita untuk IT ini mewarnai dan meningkatkan kualitas demokrasi. Sesungguhnya tujuan dari adanya IT kan seperti begitu ya. Dengan demikian maka kita perlu tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Taubas juga, persoalan mendasarnya apa sih? Apakah karena aplikasinya terdapat kekeliruan algoritma misalnya, atau memang ada acuan dari proses ya. Dalam hal ini kan proses yang dibikin oleh KPU sebagai suatu SOP, nanti oleh pengembang itu dijadikan sebagai pedoman ya untuk mengembangkan suatu aplikasi. Itu perlu dilihat. Kemudian ke depan supaya kita memiliki satu aplikasi yang kokoh, yang reliable begitu ya, yang kredibel, dipercaya, sehingga ke depan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hasil dari pemilu itu bisa tampil dan dipercaya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Mas Tobas, Pak Agung, terima kasih. Jangan sampai kita yang diaudit ya, karena durasinya kepanjangan. Tapi nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, nanti kita bisa berdialog lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Agung dan Mas Tobas sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.